Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal nge-review sebuah film yang lumayan banyak di request di DM Instagram ya. At least di DM Instagram tuh banyak yang minta kalau nanti udah dirilis tolong di-review dan segala macam. Yaitu Pathaan. Ini emang film yang spesial karena menandai kembalinya Shah Rukh Khan setelah absen hampir 5 tahun. Terakhir tuh dia nongol di Zero. Ya sempat beberapa kali muncul emang di jangka 5 tahun itu, tapi sebatas cameo ya, kayak misal di Laos Sing Chada sama Brahmastra atau jadi narator di The Zoya Factor. Dan buat gue Pathaan ini comeback yang pas. King of Bollywood comeback pakai blockbuster gede yang berasa kayak versi over the top dari Mission Impossible. Itu udah perfect banget. Dan sejak awal gue udah suka banget nih. Pas kita sendiri juga belum ngeliat mukanya dia secara full, dia tuh ngomong still alive. Asik. Itu seolah juga kayak Shah Rukh Khan tuh ngomong, gue nih masih hidup men, dan karir gue masih strong, gue masih seorang raja. Kalau ngomongin alur mungkin emang klise ya, sesuai sama formula film-film spionase gitu, yaitu tentang Pathaan. Dia ini agen rahasia Rao yang mesti ngelawan Jim, mantan agen Rao yang sekarang jadi teroris. Si Jim ini berencana nyebar virus mematikan yang namanya Ragbich. Ya film spionase kan biasanya gitu ya, tinggal digonta-ganti aja targetnya si penjahat. Kadang nyolong program yang bisa ngehack semua hal, semua sistem, kadang senjata nuklir, atau kayak di film ini kadang itu penyakit atau virus mematikan buat menghancurkan populasi dunia. Ya masih sebatas itu, masih nggak jauh-jauh dari formula Pathaan ini. Dan skripnya emang nggak berusaha bikin sesuatu yang baru. Tujuannya itu bukan menjauhkan diri dari kesan klise, tapi mengolah kekelisean itu biar lebih maksimal. Contoh nih penokohannya si Jim yang diperanin sama John Abraham. Dia tuh modus kejahatannya standar kayak tadi udah gue bilang ya, nyolong virus. Simple klise, tapi motivasi dia itulah yang ngasih bobot tambahan di karakternya. Si Jim ini sakit hati, soalnya setelah dia tuh berjuang mati-matian buat India, cinta mati sama negaranya, rela bertaruh nyawa, dihianatin. Makanya si Jim ini pengen balas dendam, dan perbuatannya tuh tetap jahat ya, tetap nggak bisa dianggap benar, dan filmnya nggak berusaha membenarkan itu juga. Tapi gue tuh dibikin paham sama sakit hati yang dia rasain. Sampai gue tuh ngerasa oke, kalau gue ada di posisi dia, ada di posisi Jim, mungkin gue akan melakukan hal yang sama. Mungkin gak se-ekstrim sampai kayak menyebarkan virus yang enggak, tapi kayak oke, gue pasti akan sakit hati sama negara gue pasti akan dendam. Terus satu lagi formula film spionase yang dipakai Pathaan itu adalah soal skala cerita. Skala ceritanya itu global. Petualangannya tuh ngelewatin berapa tuh ya, mungkin sekitar 7-8 negara lah ya. Film-film kayak James Bond, Mission Impossible kan juga ngelakuin hal yang sama ya, biar filmnya tuh kerasa variatif, kerasa eksotis looknya, dan biar visualnya makin cakep juga. Tapi ya, secakep apapun settingnya, secantik apapun lokasinya, tetap tidak secantik Rubina. Dia ini mantan agen ISI yang membelot dan akhirnya kerja buat Jim, dan dia diperanin sama Deepika Padukone. Asli dari nongol pertama nih ya, joget di lagu Besaram Rang, terus kemudian berantem dengan keren, atau kemudian sebatas ngobrol santai, ngobrol casual gitu, Deepika nih menghipnotis banget. Lu nggak akan bisa ngelepas pandangan lu dari layar setiap Deepika tuh nongol. Gue tuh nonton film ini sekitar jam 8:30 malam, yang karena durasinya hampir 2,5 jam, berarti kelar ya sekitar jam 11. Dan itu banyak anak-anak, karena ada apa sih, kayaknya nobar gitu deh. Gue nggak tahu itu komunitas apa, tapi komunitas orang-orang Indonesia, terus yang ngumpulin tuh orang India. Gue nggak tahu apa pokoknya, tapi banyak anak-anak, banyak orang tua yang ngajak anak-anak ada yang SD, ada yang SMP. Nah itu gue sempet awalnya khawatir, karena oke ini film lama, 2,5 jam, udah malam pula, ini pasti ribut, ini anak-anak bocah-bocah ini pasti ribut, apalagi banyak anak cowok itu ributnya kan. Tapi kemudian ya ada yang ribut, mungkin 1-2 anak tuh kadang jalan-jalan, tapi yang lain anteng. Itu gue rasa tuh banyak bocah yang pertama kalinya mengalami perasaan wow, perasaan kagum di layar ngeliat astaga ini cewek cakep banget. Mereka tuh akil balik mendadak kayaknya ngeliat Deepika di sini karena anteng banget. Dan sebelumnya pas lagi berantem tuh masih ada yang wah ribut, terus begitu nongol lah lagu itu, lagu apa tadi, Besaram Rang, langsung sunyi senyap kayak seolah-olah mereka mendapat pencerahan. Wow. Tapi yang bikin Pathaan ini jadi blockbuster paket lengkap itu jelas actionnya ya, jelas.
Kayak yang gue sempat mention kalau nggak salah di trailer reaction untuk Patan, semua setting tuh dipakai dari daratan, terus ada udara sampai air, well lebih tepatnya danau es ya, tapi kan tetap itu air aslinya. Ada semua, dan kendaraan yang dipakai juga macam-macam termasuk jetpack. Ada jetpack di film ini, like wow, gila. Pokoknya action di Patan ini prinsipnya the more the merrier, the bigger the better. Tapi nggak asal gede juga. Ide naskahnya dalam ngemas action over the top yang nggak pakai logika itu kreatif. Misal ada adegan pas Patan sama Rubina itu gelantungan terbang pakai tali yang diikat di pesawat, itu gue nggak expect ada orang sinting yang kepikiran untuk melakukan stunt kayak gitu. Ya banyak pakai CGI ya, dan CGI-nya emang masih sering kasar, masih sering what? Tapi jangan lupa loh, Patan ini bukan produk Hollywood. Budgetnya itu cuma 30 juta dolar. Kalau lu bandingin sama film spionase blockbuster Hollywood, misal Mission Impossible yang paling baru ya, yang tayang tahun ini, budgetnya Patan tuh cuman 1/10-nya, cuman 10%. Yang artinya kualitas CGI-nya juga nggak jelek-jelek amat untuk budget segitu. Dan kekurangan-kekurangan CGI tadi juga berhasil ditutupin sama karisma pemainnya. Di Pika tadi jelas ya, udah gue bilang, pas berantem pun keren banget. Dan of course Shah Rukh Khan sama John Abraham itu duo yang sepadan. Gue ngeliat Shah Rukh Khan nih macam versi lebih liar dan versi brutal dari Ethan Hunt. Dan gue bingung banget bagaimana bisa orang yang umurnya udah mau 60 ini bodinya masih kayak roti sobek. Dan John Abraham juga mantep, sampai ada shot yang fokusnya itu cuman ke ini, apa sih, ke pergelangan tangannya John Abraham, cuman buat ngeliatin urat-uratnya tuh banyak banget. Dan kalau Steve Rogers Captain America itu bisa nahan helikopter pakai satu tangan, si Jim John Abraham ini bisa narik 2 helikopter pakai tali. Bukan manusia. Dan udah bukan rahasia lagi ya kalau Patan ini adalah bagian dari YRF Spy Universe dan punya penampilan spesial dari icon franchise-nya. Beliau ini nggak cuma nongol sekilas, tapi terlibat di salah satu action set piece yang lumayan gede, bikin gue makin nggak sabar nungguin pas semua jagoannya tuh team up kayak Avengers. So far berarti udah ada 3 kan, Salman Khan, Shah Rukh Khan, sama Hrithik Roshan. Dan kayaknya masih ada tambahan 1 sampai 2 nama lagi, gue nggak tahu. Semoga sih beneran team up di satu film ya, bukan cuma ngumpul di klimaks kayak pas Surya Vanshi ya yang nyatuin Ajay Devgan, Akshay Kumar sama Ranveer Singh, walaupun itu juga udah keren banget. Tapi lebih keren lagi kalau ini filmnya team up di satu film di keseluruhan durasi. Oh, sama gue juga suka klimaksnya nih. Dibanding action yang lain ya, mungkin sekilas klimaks ini nggak kelihatan gila gitu karena cuman nampilin berantem tangan kosong antara Shah Rukh Khan lawan John Abraham. Tapi dari sisi writing buat gue ini action yang paling oke. Lo lihat settingnya deh. Kan itu semacam rumah kayu kayak kabin gitu kan. Kabin yang udah rapuh dan kemudian pelan-pelan tuh makin hancur di tengah-tengah action karena ya of course lah Shah Rukh Khan sama John Abraham yang sekeker itu berantem tuh runtuh pasti rumahnya. Pelan-pelan tuh makin rusak. Dan buat gue kabin itu adalah perlambang dari India, negara yang pelan-pelan tuh makin porak-poranda gara-gara manusianya rusuh. Tapi di akhir rumah itu nggak ambruk. Kenapa? Soalnya ada Patan yang menurut atasannya dia tuh ibarat emas yang bisa nyatuin keping-keping bangsa yang rusak. Itu perspektif yang ngambil inspirasi dari praktek kintsugi di Jepang yang nyatuin keramik pecah pakai lelehan emas. Makanya buat gue klimaksnya itu spesial, meskipun nggak ngelibatin jetpack atau CGI yang gede atau apa, tapi ada makna yang lebih kuat di sekuen itu. Ya kalau skor buat Patan ini gue kasih 7,5 dari 10 lah. Hampir 8 kalau misal alurnya tuh bisa ngasih sedikit aja modifikasi untuk formulanya. Tapi pokoknya lo tonton, dan nggak wajib juga nonton 3 film sebelumnya, walaupun kalau udah nonton tuh bakal makin maksimal kesan shared universe-nya. Tapi andaikan lu belum nonton sekalipun, belum nonton Ekta Tiger, Tiger Zindahe atau War, atau udah nonton 1 film yang 2 belum, itu nggak masalah. Lu tetap akan paham sama ceritanya dan lu akan tetap ngerasa wow pas ngelihat cameo-nya. Buat yang udah nonton gimana? Apa setuju kalau Patan adalah comeback yang perfect buat seorang Shah Rukh Khan, the King of Bollywood? Tuliskan komentar kalian, and please jangan lupa like videonya, subscribe Cinecrip, dan jangan lupa kita udah punya channel kedua juga, Cinelist. Bisa kalian subscribe, bisa kalian request juga kira-kira mesti bikin list film seperti apa. Dan of course seperti biasa gue ingetin lagi, misalkan kalian pengen membantu kami di Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Mantap. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.